Oh iya, saya lihat slide bentar ya. Oh, sehat. Alhamdulillah. Download ya bisa. Oh, mau di download. Download aja. Iya, ada satu yang halaman berapa ke berapa? halaman. Oh, ini PDF ya? Enggak, ini yang ini. Yang ini 14 ke naik ke setelah ini. setelah 9. Setelah 9, ada 10. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi agenda pada mohon maaf, siang hari ini kita ceramah e-government dan alhamdulillah kita hibrid.
Ini selain kita offline di sini, teman-teman juga kita siarkan secara online menggunakan webinar Prakom ID. Jadi selain teman-teman di sini juga hadir kurang lebih tadi sekitar 117 di webinar dan sekitar 50 sampai berapa 70 yang hadir di YouTube-nya Prakom ID kayak gitu. Jadi sesi ceramah ceramah e-government ini nanti ke depan akan kita rutinkan dan tidak hanya dinikmati oleh teman-teman yang klasikal, tapi juga akan dinikmati oleh Prakom dimanapun teman-teman berada. Jadi ketika nanti Prakom angkatan setelah ini pun teman-teman juga bisa merasakan, artinya pembicaranya bisa berganti-ganti. Kalau ini mungkin dari PPS, dari Pak Joko Parmianto, mungkin nanti ketika angkatan selanjutnya kayak kemarin dari Pak Made, mungkin Pak Ono, atau mungkin kalau teman-teman ada usulan pembicara nanti akan kami undang untuk mendapatkan ilmunya. Jadi teman-teman akan selalu senantiasa di-upgrade ilmunya. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti teman-teman yang online juga silahkan nanti mengikuti sesinya dan nanti di akhir sesi nanti akan ada daftar hadir yang akan kami bagikan ke teman-teman. Jadi tanpa berpanjang kata nanti kita langsung mulai. Silahkan disimak dan sesi kali ini nanti akan dipandu oleh Bapak Budi. Silahkan Pak Budi. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti kita ikuti saya. Kalau saya bilang semangat pagi, kita semua luar biasa gitu. Siap? Semangat pagi, kita semua luar biasa. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini Allah pertemukan kita dalam rangka menghadiri ceramah e-government. Dan semoga teman-teman sudah dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu dimurahkan rezeki dan dimudahkan urusannya oleh Allah SWT. Sudah makan semua teman-teman? Sudah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pertama, perkenalkan saya Budianto, saya Widaiswara di Pusrikat dari tahun 2017. Dan sebelum kita mulai, saya juga akan memperkenalkan narasumber kita yaitu Pak Joko Parmianto. Ini saya kenal beliau ketika saya tugas dinas ke Gorontalo, jadi pertama ketemu beliau di sana ya. Dan beliau salah satu direktur di BPS, yaitu Direktur Sistem Informasi Statistik. Dan beliau tinggal di Depok ya. Satu perumahan tapi beda pengembang. Satu pengembang beda perumahan. Jadi saya di Permata Depok, kalau beliau di Permata Depok Regency yang lebih elit ya. Kalau saya yang lama, beliau yang baru. Dan beliau juga pernah, yang saya tahu ya, pernah tugas belajar di Australia ya. Jadi kalau mau bahasa Inggris juga beliau sangat mahir dengan bahasa Inggris ya. Baik, untuk ceramah pada siang hari ini judulnya adalah Prakom Katalis Indonesia Digital. Kemudian untuk pesertanya Pak Joko, ini berasal dari Pematang Siantar, kemudian Jawa Barat, kemudian Diskom Info Tapin, kemudian Pasuruan, kemudian ada dari Bangka Belitung, dan mungkin masih ada yang belum tersebut mungkin. Baik, untuk lebih singkatnya, lebih dalamnya, apa yang ada di dalamnya, lebih rincinya, mari kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh beliau. Waktu dan tempat saya serahkan. Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Budi, ada Mas Tama, Mas Kurnia, Mbak Aya, dan teman-teman semua. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu tatap muka ya. Ini suatu menurut saya kemewahan juga begitu ya. Saya bisa bertemu dengan teman-teman yang menjadi ujung tombak dari e-government
ya. Ini kan ceramah e-government ya di Indonesia begitu. Nah, nanti seperti apa e-government dan seterusnya nanti kita sama-sama belajar gitu ya, sama-sama kita sampaikan bagaimana e-government di Indonesia, terus visi daripada Indonesia terkait dengan e-government ini seperti apa, siapa pelakunya begitu ya, dan nanti bagaimana peran kita nih, kita ceramahnya e-government, tapi kontribusi kita ini apa ke e-government begitu. Oke, mungkin ke slide-nya, mohon izin Mas Kurnia. Saya mungkin boleh sambil berdiri nggak ya? Kalau duduk seperti ini kayaknya nanti tiba-tiba ngantuk aja gitu kan. Kalau berdiri paling nggak kan saya punya sambil olahraga. Maaf, izin. Baik teman-teman. Jadi saya nggak pakai klik-klik ya, langsung nanti dari Mas Kurnia ya. Oke. Baik. Jujur senang sekali saya bisa hadir ke sini sebetulnya. Ya, mohon maaf agak terlambat tadi. Tapi harapan saya ini tidak mengurangi bagaimana kita berinteraksi, begitu ya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Joko Parmianto. Saya di BPS sudah berapa tahun ya? Dari 2001, 2023, 23 tahun ya. Kalau orang anak-anak itu mungkin dari kecil sampai udah dewasa gitu ya di BPS begitu. Nah, baik. Saat ini saya di Direktorat Sistem Informasi Statistik begitu ya. Mungkin nanti beberapa teman-teman saya akan hadir di pelatihan ini gitu. Mungkin sudah ketemu belum ya? Ada Mas Novianto mungkin, ada Mbak Alfa, ada Mbak macam-macam banyak ya. Nanti silahkan belajar tentang bagaimana prakom begitu. Dan kita semua gitu ya. Ketika teman-teman memilih, saya nggak tahu teman-teman memilih menjerumus atau dijerumuskan masuk ke dalam prakom. Terjerumus ya. Nah ini yang ingin saya ubah gitu ya. Jangan sampai merasa terjerumus. Karena bagaimanapun kita sebagai prakom ini nanti saya akan sampaikan sangat-sangat diperlukan di Indonesia kita ini, begitu ya. Saya mengambil judul Prakom sebagai Katalisator Indonesia Digital. Jadi kebanyakan nanti slide saya itu tidak kalau dalam prinsip IT gitu ya, apalagi teman-teman programmer gitu kan, itu ada namanya reuse, ya enggak? Basicnya programmer bukan? Bukan ya? Ya? Ada yang tidak gitu. Jadi kalau di dalam IT itu daripada kita bangun dari nol, mending kita reuse saja yang sudah ada. Terus kemudian kita poles-poles dikit, jadi deh itu aplikasi, ya kan? Makanya kita menggunakan YII gitu ya, atau CI dari PHP untuk membuat website gitu kan. Website kan YII kan udah ada, tinggal pakai, tinggal kita poles-poles, jadi deh tuh. Ya kan website. Ada lagi modul-modul tertentu kita tinggal ambil dari GitHub, dari macam-macam lah di internet gitu ya. Bahkan ChatGPT, kita minta ChatGPT untuk bikin coding, tinggal kita ubah-ubah dikit jadi itu barang, ya kan? Nah, ini juga sama. Saya menggunakan banyak nanti slides dari Kemenpan RB, dari Bappenas dan sebagainya untuk memberikan konteks. Apa sih peran kita nih? Bener nggak? Prakom ini sebagai katalisator dari Indonesia Digital. Nah, next mungkin Mas izin. Dalam presentasi saya ini, saya kemarin mencoba refleksi gitu ya. Saya bilang ke teman-teman, ketika kita ngobrolin tentang Prakom nih, ini dan konteksnya dengan Indonesia Digital gitu ya. Saya tanya dulu ke ChatGPT bagusnya apa ya? Yang perlu saya sampaikan ke teman-teman terkait dengan katalisator Indonesia Digital. Dia bilang, ya udah gunakan aja 5W1H gitu. Dengan ChatGPT kan kita bisa ngobrol ya kan? Bisa curhat gitu ya, bisa kalau ada yang galau-galau boleh juga tuh disampaikan di situ gitu ya. Nah, ternyata dia menyampaikan gitu, oke 5W1H aja, oke what? Indonesia Digital itu apa sih maksudnya? Ya kan? How? Bagaimana we go to achieve that? Bagaimana kita mencapai ke Indonesia Digital 2045 itu, begitu kan? Terus kemudian siapa? Aktor-aktor yang, terutama aktor utama lah untuk Indonesia Digital ini, sehingga kita bisa menjalankan how-nya dan meraih what-nya itu.
begitu. Kemudian saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan lebih ke motivasi sih, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang prakom agar kita tetap relevan. Nah, saya suka kata-kata ini, relevan. Jadi bagaimana kita dimanapun kita berada, ya kan, kita harus relevan sebagai seorang ayah atau ibu, sebagai anak, sebagai pegawai, sebagai sahabat, sebagai pacar, gitu ya. Siapa seperti apa, kita harus relevan, gitu kan, sehingga kita tidak ketinggalan, begitu. Katanya sekarang kan nggak ini ya, harus FOMO gitu ya, nggak boleh ketinggalan, begitu. Jadi apa nih yang harus kita lakukan, dan nanti akan ada penutup yang mensampaikan semuanya. Baik, kita masuk dulu ke Indonesia Digital 2045. Ini apa sih? Udah ada yang pernah dengar belum? Indonesia Digital 2045. 2045 itu berarti umur saya udah berapa ya? Udah pensiun kali ya? Ya enggak? Adanya Indonesia Emas ya? Kok ada Indonesia Digital? Dapat dari mana nih ya? Oke Mas, next kalau gitu Mas, kita lihat. Indonesia Digital 2045 itu apa sih? Sebelum masuk ke situ, kita masuk dulu ke Indonesia Emasnya dulu. Next. Nah, ini gambar-gambar ini dibikin oleh ChatGPT ya. Jadi bukan saya sendiri yang buat nih. Jadi ya kita harus apresiasi ChatGPT bisa membuat seperti itu. Baik, Indonesia 2045 adalah Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada hafal nggak sih pembukaan undang-undang? Hafal kan ya? Harus hafal dong, nasionalisme ya, harga mati. Baik, jadi 2045 ini adalah visi Indonesia untuk menjawab megatrend dunia, ya. Megatrend dunia 2045. Kita bisa melihat di sini adanya banyak sekali perubahan-perubahan geopolitik. Wah, ini udah berat nih, geopolitik gitu ya. Terus kemudian demografi dunia, ya kan? Middle income trap. Update nggak teman-teman? Harus update dong. Relevan Prakom ya. Nanti kita lihat. Kita baca lagi korannya gitu ya. Kemudian ada perubahan geoekonomi, perdagangan internasional, keuangan global, bahkan teknologi juga demikian cepat berubahnya. Nah, ini bagaimana nih dengan Indonesia? Apakah kita baik-baik saja atau kita ya biarin aja lah berjalan seperti itu gitu ya? Itu bagaimana di Indonesia? Nah, ternyata tidak. Kita harus ambil peranan gitu ya. Pemerintah Indonesia sudah mendefinisikan visi Indonesia 2045 gitu ya. Ada websitenya khusus bahkan, Indonesia Emas 2045, ya kan? Tahu dong websitenya? Tahu nggak? Ya nanti dilihat ya, dicek ya. Indonesia Emas 2045 itu ada websitenya dari Bappenas gitu ya. Di situ ada bukunya. Nggak banyak sih, paling sekitar 200 atau 300 halaman gitu, ya. Ya sambil tiduran boleh lah ya, sambil rebahan gitu kan. Jangan-jangan banyak yang kaum rebahan ini, enggak ya? Harapan saya sih enggak. Nah, di situ itu kita bisa dapatkan bagaimana visi Indonesia 2045, di mana ada 4 pilar utama yang disampaikan di sana, bagaimana SDM dan peran iptek itu semakin diperkuat, kemudian pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan juga ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan begitu. Ini slide saya ambil di bawah jadi sumbernya ya. Kalau teman-teman nanti mau ngecek itu kurtesinya ke sana begitu. Nah, itu berbasis dengan Pancasila. Nah, kalau kita lihat lebih detail, next Mas, izin. Kita bisa lihat lebih detail. Next. Sepertinya ada jaringannya ini. Nah, gitu. Mungkin jaringannya perlu kita cek kali ya. Iya, ini ada 4 pilar tadi, itu kemudian kita detailkan gitu ya. Jadi di dalam buku itu sudah sangat komprehensif gitu ya. Bahkan sampai cukup detail mereka menyampaikan kira-kira nanti visi Indonesia 2045 itu seperti apa. Pilar-pilarnya apa saja, dari setiap pilar itu kemudian kita elaborasi, termasuk di situ adanya peningkatan sumbangan iptek. Nah, untuk teknologi ini untuk pembangunan Indonesia Emas 2045. Karena memang teknologi inilah yang disadari atau tidak itu nanti yang akan mempengaruhi bagaimana kita menjalankan pemerintahan Indonesia ini
begitu. Ini ada low system resources ya. Oke, next. Nah, teman-teman sekalian, ini mungkin sedang ada processing di sana gitu ya. Nah, karena kita sebagai orang statistik, boleh dong saya masukin data-data gitu ya. Nah, ketika kita menyelenggarakan negara kita ini, begitu ya, kita bisa lihat, kita bisa cek gitu ya, bagaimana pemerintahan digital gitu ya, bagaimana digitalisasi, penerapan digitalisasi ini ternyata sangat membantu kita dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Resource kita terbatas gitu ya, tapi layanan kita, keinginan kita untuk masa depan Indonesia itu banyak, sehingga kita perlu memanfaatkan resource yang kita punya ini menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Nah, ini saya ambil dari transformasi digital nasional. Ini mereka mengambil dari data UN gitu ya. Di situ terlihat bahwa Government Development Index gitu ya, indeks pembangunan pemerintah di tahun berapa ini? 2020 itu menunjukkan adanya korelasi positif. Nah, ini kita jadi sedikit bahasa statistik ya. Ada korelasi ya, itu. Saya suka itu bahasa-bahasa statistik gitu. Saya orang BPS, tapi saya kalau belum pede kalau saya ngobrol tentang statistik begitu ya. Karena passion saya itu di IT memang gitu. Jadi meskipun saya lulusan dari tahu STIS gak ya? STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik gitu, tapi bagian saya itu yang komputernya gitu, sehingga di situ ada beberapa jurusan saya ambil komputer karena saya nggak tahu statistik gitu. Tapi sekarang boleh dong saya pakai ini ya, korelasi ya antara development index dengan effectiveness. Bagaimana kita menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dengan pembangunannya. Dan yang menarik berikutnya adalah adanya korelasi antara e-government dengan corruption, perception. Jadi persepsi korupsi. Jadi negara-negara yang sudah mengimplementasikan e-government dengan baik, itu lebih cenderung untuk memiliki indeks persepsi korupsi yang lebih rendah. Begitu. Nah, ini yang membuat kita semakin percaya, kayak sepertinya gitu ya, implementasi dari e-gov ini menjadi penting, begitu. Next, sedikit lagi ada statistiknya. Jika kita lihat dari negara-negara yang sudah mengimplementasikan e-gov gitu ya, yang masuk dalam indeks pembangunan e-government. Jadi secara global itu ada namanya indeks pembangunan e-government gitu ya. Itu ternyata e-gov ini juga sangat berelasi dengan kemudahan berusaha, gitu. Ini bagi teman-teman yang di Pemda mungkin ya, ini tentu merasakan, gitu ya. Kalau bagaimana pengusaha-pengusaha di wilayah kita, begitu ya, itu ketika mereka harus mau berusaha harus ada izin yang harus dikeluarkan dari pemerintah dan sebagainya, gitu ya. Yang seringkali mereka merasa kok berbelit-belit sih, kok nggak transparan dan sebagainya, begitu. Dan itu membuat mereka mungkin menjadi demotivated, menjadi tidak termotivasi untuk berusaha. Mengapa saya mesti berusaha di kabupaten ini, gitu ya? Sulit sekali mendapatkan izin, sulit sekali mendapatkan berusaha. Mending saya pindah ke kabupaten lain umpamanya, atau mungkin ke provinsi lain. Nah, itu tentu saja kan bagi Pemda itu merupakan suatu kemunduran atau kehilangan, begitu ya. Potensi yang harusnya ada untuk investasi akhirnya mundur. Nah, ini dengan adanya e-gov, adanya kejelasan, gitu. Semua menjadi lebih transparan, begitu. Jadi ini yang kurang lebih yang disampaikan di grafik ini, begitu ya. Termasuk juga terkait nanti dengan penegakan hukum, begitu. Implementasi e-gov, maka kita akan memiliki kejelasan bagaimana hukum ini diterapkan dan ditegakkan di wilayah tersebut. Begitu. Artinya di sini adalah bagaimana e-gov ini memang penting gitu ya, dan akan merubah bagaimana tata cara kita dalam bekerja. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, saya banggakan. Tadi kita lihat di global. Nah, kemudian kita lebih
belajar lebih jauh lagi ke beberapa negara gitu ya. Kita sekarang pergi ke India. Bagaimana mereka menerapkan e-gov di sana di India, begitu ya. Di sini kita lihat bahwa di India e-gov itu sudah diterapkan sekitar 40 tahun gitu ya. Dalam pembangunan ini. Kemudian berikutnya di Estonia. Ada yang tahu Estonia itu di mana? Somewhere di Eropa lah ya, gitu. Nah, Estonia ini memiliki pertumbuhan PDB per kapita 10 kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Jadi di sana itu mereka sudah memanfaatkan IT itu dengan sangat luar biasa. Jadi di Estonia itu kabarnya ya, saya sih belum pernah ke sana ya. Kabarnya itu semua sudah connected, tidak ada lagi blank spot di sana gitu ya. Dan sehingga masyarakatnya semua sudah terkoneksi dengan internet via smartphone dan seterusnya. Sehingga apapun layanan pemerintah itu bisa kita ambil dari HP gitu, bisa akses. Bahkan statistik di sana itu juga bisa mengambil data-data dari HP-HP kita gitu ya. Makanya di sana itu sangat maju untuk mobile positioning data. Ada yang pernah dengar? Jadi sebetulnya di HP kita itu ada GPS kan ya. Nah, GPS itu di track sebetulnya. Jadi posisi saya sekarang ada di Pusdiklat itu ditriangulasi dengan algoritma tertentu gitu ya, sehingga saya ketahuan ada di Pusdiklat. Begitu nanti saya bergerak kemana, itu nanti akan di track lagi posisinya dan seterusnya. Sehingga dari situ dengan algoritma tertentu itu kita bisa tahu bahwa oke, orang ini dari setiap jam 6 pagi, jam setengah 6 pagi berangkat dari Depok menuju Pasar Baru. Itu setiap hari itu. Kemudian sorenya dia pulang dari Pasar Baru ke Depok. Artinya apa? Artinya ada orang ini adalah commuters ya. Dan dia kemungkinan besar dia bekerja di Pasar Baru dan tinggal di Depok. Karena jam malamnya sampai pagi dia di Depok, jam pagi sampai sore dia di Pasar Baru. Artinya dia ini bekerja di situ. Gitu kan? Nah, itu contohnya aja dari mobile positioning data yang kita yang ada di smartphone atau HP kita gitu. Itu semua semua operator telkom gitu ya, operator telekomunikasi itu memiliki data tersebut begitu. Nah, ini sudah dilakukan di Estonia udah lama gitu, dan ini ternyata menyumbang 10 kali lipat PDB-nya mereka begitu ya. PDB itu apa? PDB? Produk domestik bruto ya. Nah, itu intinya adalah bagaimana nilai tambah di suatu negara itu dijumlahkan jadi satu gitulah ya. Nah, itu di PDB. Jadi untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi dari suatu negara itu bisa dari PDB-nya. Kemudian kita juga bisa melihat belajar dari Tiongkok gitu ya. Ternyata digitalisasi itu bisa menurunkan kemiskinan secara eksponensial gitu kan. Nah, dari contoh-contoh tersebut kemudian kita berkontemplasi gitu ya. Kemenkominfo sudah melakukan berbagai upaya dan dia mempelajari, maka di situ kita temukan ada beberapa kerangka transformasi digital gitu. Yang pertama itu dari kalau nggak salah dari USAID itu dari Amerika, kemudian yang berikutnya adalah UN. Nah, dari berbagai informasi tersebut akhirnya keluar visi Indonesia Digital 2045, yaitu mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, kolaboratif, dan berbasis inovasi untuk mendukung Indonesia maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Nah, ini adalah visi kita. Visi Indonesia Digital 2045, bagaimana kita bisa mewujudkan ekosistem digital. Ekosistem digital itu terdiri dari beberapa pilar ya, ada pemerintah digital, kalau kita lihat di sana, di rumah, gambar rumah, itu ada ekonomi digital, kemudian ada masyarakat digital yang akan didukung dengan infrastruktur di digital. Nah, itu adalah visi kita. Bagaimana kita bisa menciptakan pemerintahan digital, ekonomi digital, dan juga masyarakat digital serta infrastrukturnya untuk menopang ketiga ekosistem tersebut begitu. Nah, konteksnya kita mungkin nanti adalah yang lebih akan saya elaborasi bagaimana kita mewujudkan pemerintahan di digital ini gitu. Karena inilah dari inti dari Prakom ini berada
begitu. Next, Mas. Nah, saya akan sedikit elaborasi terkait visi Indonesia Digital, begitu ya. Ini dari visi yang tadi disebutkan ada 3 prinsip gitu ya, dan 4 misi begitu. Biasanya kan gitu ya, ada visi, misi. Ini sesuatu yang apa ya? Di IT ini kadang-kadang luput gitu. Ini pengalaman saya pribadi bagaimana saya mengelola IT di BPS. Bagaimana tata kelola ini menjadi hal yang sering dilupakan oleh kita di Prakom. Seringkali ketika kita menemukan suatu masalah, langsung kita lompat ke solusi, langsung bikin coding, program dan sebagainya, selesai jadi, begitu. Tapi begitu ditanya, ini tata kelolanya gimana? Siapa yang berhak akses? Siapa yang harus akses? Siapa yang approve? Siapa yang nanti membackup? Siapa yang follow up? Itu kadang-kadang kita gagap, karena ini tidak direncanakan dari awal. Begitu. Makanya saya mulai semuanya ini, saya tidak masuk ke dalam teknis IT karena saya yakin teman-teman sudah jago semua, tapi saya lebih mengingatkan terkait dengan suprastruktur. Nah, ada infrastruktur, ada struktur, ada suprastruktur ya. Nah, suprastruktur ini adalah terkait dengan tata kelola, manajemen dan seterusnya. Yang nanti kita akan lihat bagaimana porsi dari tata kelola itu di Prakom. Itu yang membuat beda Prakom dulu dan Prakom sekarang, begitu ya. Kita ke sini dulu. Visi Indonesia Digital 2045 ini prinsipnya adalah inklusif. Inklusif artinya kita merangkul semuanya, begitu ya. Kemudian memberdayakan, empower gitu, kemampuan masyarakat. Jadi harapannya IT itu tidak lagi menjadi urusannya Prakom aja. Semua pegawai negeri harus sudah melek IT, literate, IT literasi IT literate gitu ya. Tidak ada lagi orang yang gaptek pakai Zoom gimana ya, pakai WA, pakai Teams, pakai untuk kolaborasi pakai apa teman-teman ya, SharePoint atau apapun gitu ya. Itu teman-teman udah harus, tidak hanya Prakom, semua statistisi, Widya Iswara, semuanya harus sudah terbiasa dengan teknologi, begitu. Nah, masalahnya kalau semuanya sudah kayak gitu, Prakom di mana? Iya kan? Kan kita harus apa tadi? Relevan, ya kan? Jangan sampai Prakom kemudian ditinggal gitu kan? Enggak, justru kita adalah menciptakan environment, lingkungan, bagaimana teman-teman kita tadi, statistisi, Widya Iswara, auditor segala macam, itu mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dan kita yang memfasilitasi mereka. Kita ciptakan tuh sistem-sistem, kita ciptakan, kita jahit software yang sudah ada gitu ya, untuk menjadi sesuatu yang mudah mereka manfaatkan dan gunakan. Kalau perlu kita ajarin dulu mereka, baru kemudian mereka memanfaatkan tools yang sudah kita buat. Nah ini nanti kita akan lihat bagaimana itu dijabarkan menjadi tugas-tugas gitu ya yang ada di dalam Prakom melalui unsur dan butir, yang terlihat dari unsur dan butir, begitu. Nah, di dalam visi Indonesia Digital ini ada 4 misi gitu ya. Misi yang pertama adalah transformasi digital itu sendiri, kemudian mengembangkan dan menguatkan ekosistem digital nasional menyeluruh berkesinambungan, kemudian membuat regulasi. Nah, ini regulasi penting nih. Kemudian mendorong penguatan institusi sosial kemasyarakatan. Jadi tidak hanya pegawai negerinya kita kuatkan, tapi masyarakatnya juga kita naikkan literasi digitalnya, begitu. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kalau kita elaborasi lagi, ini adalah sasaran dari 4 pilar tadi, 4 misi tadi, kita jabarkan menjadi lebih detail lagi, begitu ya, dengan ukuran-ukuran keberhasilannya gitu. Misalnya untuk infrastruktur digital itu coverage dari mobile broadband per populasi. Itu harapan kita semuanya masyarakat Indonesia tidak ada lagi yang kena blank spot. Intinya itu semuanya bisa terkoneksi. Nah ini tugas dari banyak institusi di Indonesia gitu. Termasuk juga nanti mungkin teman-teman sekalian ini juga akan mendapatkan bagian pekerjaan ini di unitnya masing-masing gitu. Kemudian ekonomi digital, bagaimana digital ekonomi ini kita tingkatkan value-nya untuk bisa berkontribusi lebih banyak ke PDB kita, ke ekonomi kita, begitu. Jadi sekarang itu BPS, boleh dong promosi BPS sedikit ya.
BPS sekarang sedang bekerja sama dengan PMSE namanya, perdagangan melalui sistem elektronik, Tokopedia, Shopee, Zalora, macam-macam banyak sekali gitu ya. Itu kita minta datanya untuk kemudian kita olah gitu ya, kita proses menjadi statistik begitu. Ini cukup menantang karena ternyata nggak semuanya berasal dari Indonesia. Nah ini yang membuat kita harus punya kebijakan, regulasi, yang itu penting. Bahwa yang bekerja di Indonesia ya harus kontribusi dong ke pemerintah Indonesia kan gitu intinya. Nah itu yang sedang kita lakukan pendekatan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah pemerintahan digital. Nah di sini kita mencoba mewujudkan pemerintahan digital yang modern, responsif, jadi penuh inovasi, dan yang penting adalah data driven policy making. Jadi semua pimpinan kita di semua level, bahkan di kita, ketika mengambil keputusan harus berbasis data, gitu kan? Bahkan di rumah tangga juga harus pakai data ya enggak? Jadi kita lihat nih anak-anak mamanya bangun paginya jam berapa, itu ditulis tuh jam 7, jam 8, jam 7, jam kok selama setahun terakhir, nanti ada rapat keluarga gitu ya, kita evaluasi. Dalam setahun terakhir, anak yang pertama selalu bangun sekitar jam 7 sampai jam 8. Nah, kita evaluasi. Gitu kan? Itu penggunaan data di rumah tangga. Nanti cari bukunya di Gramedia ya. Siapa tahu ada yang mau menulis tentang itu. Nah, maksud saya adalah semua sekarang harus berbasis data agar kebijakan itu benar-benar tepat sasaran, sesuai dengan permasalahannya, begitu. Nah itu yang coba kita dorong dengan pemerintahan digital. Harapan kita kalau semuanya nanti teman-teman ini sudah membuat sistem-sistem yang terintegrasi, datanya sudah terintegrasi, maka data itu apapun itu bisa kita analisis, begitu. Bayangkan kalau dulu gitu ya, yang tadi saya cerita terkait dengan geotagging lokasi HP kita, dulu itu dibuang sama perusahaan telekomunikasi. Jadi mereka nggak berguna itu, karena itu pada dasarnya mereka pakai untuk menjamin agar orang ini mendapatkan sinyal terbaik, gitu. Jadi kan ini kita berdiri di sini ada BTS, biasanya 3 BTS. Nah mereka gunakan itu untuk memastikan bahwa BTS mana yang akan handle sinyalnya HP ini, gitu. Waktu itu cuma untuk itu sebetulnya dia. Nah ini dilihat sama data scientist, dilihat sama orang statistik, wah ini bisa kita pakai sebetulnya ini daripada kita survei, gitu ya. Masa kita survei, Pak hari jam segini kamu ada di mana? Di Jakarta atau di mana gitu. Bayangkan kalau kita tanya gitu kan risih ya. Padahal kita sudah expose data kita. Nah ini juga data expose. Kita expose informasi yang ada di HP kita itu ke perusahaan telekomunikasi maksud saya. Nah, tinggal kita ambil itu kemudian kita olah, akhirnya kita tahu, oh saat ini si ini ada di perusahaan di lokasi ini dan seterusnya. Nah itu, jadi itu kita bisa manfaatkan. Nah itu kalau tertarik dengan itu ada cabangnya khusus di IT gitu ya. Nanti kita bisa lihat di butir mana dia relevan. Nah itu menarik juga itu. Oke. Mungkin itu ya sasaran visi Indonesia Digital 2045. Next. Mohon izin Mas, saya dikasih waktu sampai jam berapa? 7 malam. Karena kira-kira 45 menit. 45 menit lagi. Oke. Karena saya tertarik nih. Saya seperti berada di habitat saya gitu kan. Sama-sama di Prakom di IT. Saya dulu Prakom ya. Meskipun berapa bulan gitu. Tapi saya Prakom. Ya kan waktu itu dari Kasubdit suruh pindah jadi Madya kan saya buat dari Prakom. Baik, nah dari sisi aparatur pembangunan bidang aparatur negara, ini kalau tadi kita secara global, nah kita masuk ke dalam bagaimana terkait dengan aparatur negaranya. Ini berasal dari Menteri Bappenas slide-nya. Jadi ada intinya adalah kita sebagai aparatur negara ini diminta untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Di mana untuk ini ada 3 pilar yang mendukungnya, yaitu kita sebagai aparatur negara, kemudian kelembagaan kita, ada BPS, ada Pemda, ada itu kelembagaan, dan yang terakhir adalah terkait dengan akuntabilitas kinerja. Nah ini yang sudah diupayakan, mungkin dari sini ada BPKP atau BPK ya? Saya nggak tahu. BPK ya? Oke. Iya, nah itu
untuk akuntabilitas. Nah, kemudian itu semua didorong dilandasi dengan SPBE dan governance, diversity dan dinamik yang bermacam-macam gitu ya, dan dinamis gitu untuk tata kelola kita. Nah, ini yang menjadi dasar kita bagaimana kenapa kok Prakom ini selalu kita kembangkan begitu, karena ini adalah salah satu ikhtiar kita bersama untuk mengembangkan aparatur negara. Tapi by the way, tahu nggak kenapa kok Prakom ada di BPS? Ya, bingung nggak? Tapi nggak sampai stres kan ya? Bingung nggak? Kenapa kok Prakom kok di ini? Kenapa nggak di Kominfo ya? Ya, enakan di mana sih sebetulnya? Bingung juga kalau ngejawab ya. Nah, ini cerita sejarah gitu ya. Sejarah ke zaman Majapahit. Oh, kelamaan. Oh, jangan ya, kalau ke Majapahit kelamaan. Ke tahun sekitar 60 atau 50-an lah ya. Boleh lah ya, 60-50-an. Belum lahir sih saya waktu itu. Teman-teman juga kan ya. Nah, di saat itu Indonesia sedang menghadapi sensus penduduk kalau nggak salah 61 gitu. Nah, ngitung orang satu-satu itu kan capek ya waktu itu. Nah, bapak-bapak kita, pendahulu kita di BPS itu merasa bahwa wah, kalau pakai kalkulator ini jebol nih kalkulator saya nih, cuma buat ngitung orang se-RT gitu kan. Apalagi RT ini Jakarta, satu RT bisa ribuan gitu kan. Jebol nih gitu. Nah, akhirnya mereka mencari yang namanya mainframe. Tahu nggak mainframe? Mungkin udah nggak ini lagi ya, mainframe. Kalau tahu Z servernya IBM ya begitu lah. Nggak tahu ya mainframe. Kalau main ke BPS ya nggak tahu. Nanti ada ke BPS nggak? Oh nggak ada. Ya kalau nanti main ke BPS gitu ya, itu ada satu gedung kecil 3 lantai, di depannya itu ada air mancur gitu. Air mancurnya bukan mainframe bukan itu ya. Jangan diharapkan air mancurnya di mainframe. Mainframe-nya itu adalah gedung itu. Jadi gedung 3 lantai itulah mainframe kita dalamnya gitu. Jadi lantai atas itu untuk prosesor dan storage gitu ya. Lantai paling atas, lantai 2-nya itu untuk operator dan processingnya, yang bawah itu untuk staff punch card dan sebagainya begitu. Itu kemampuannya sama dengan kemampuan dari kalkulator kali ya, tapi lebih gede gitu. Enggak seperti HP, lebih canggih HP kita dibandingkan 3 gedung itu. Nah, karena itulah maka perlu pegawai negeri atau ASN yang menguasai mainframe. Waktu itu jabatan fungsionalnya belum ada. Waktu itu Kominfo-nya sayangnya belum ada gitu. Sehingga teman-teman BPS akhirnya membuatlah yang namanya Pranata Komputer. Waktu kita mau beralih ke Pranata Komputer New Edition, wah, jadi ada New Edition ya, Pranata Komputer itu ya. Tahun berapa? Saya lupa. Sekitar 2020-an lah ya. Itu kita ubah ya. Jadi teman-teman sekalian kalau lihat butir yang sekarang ada, membandingkan nggak dengan yang sebelumnya? Nggak ya? Nggak sempet ya? Saya yakin sih pada sibuk semua ini, luar biasa. Itu sudah berbeda sekali teman-teman. Jadi logik filosofinya juga berbeda. Prakom sebelumnya dengan Prakom yang edisi baru, begitu. Karena, nah nanti kita lihat di slide berikutnya, gitu ya. Tahan ya, tahan. Next, ini arah pembangunan daripada ASN. Next. Nah, ini arah reformasi birokrasi kelembagaan, begitu ya. Itu ada sumbernya, nanti bisa dirujuk ke sana. Jadi kita mencoba menuju struktur kelembagaan yang lebih adaptif, efektif dan kolaboratif. Makanya kemarin sekarang sudah dipangkas ya eselon 3-4. Nah, itu upaya kita untuk mendapatkan struktur lembaga yang lebih adaptif, efektif dan kolaboratif. Dengan jadi fungsional semua, harapannya kita bisa lebih banyak berkolaborasi begitu. Kita tidak lagi terpangkas birokrasi yang berlapis begitu. Kemudian penetapan tata kelola. Lagi-lagi kalimatnya adalah tata kelola ya. Ini menjadi menarik karena di slide-slide saya kebanyakan nanti adalah tata kelola. Karena kalau teknis IT, saya yakin teman-teman sudah menguasai semua, begitu. Kemudian menuju ASN yang visioner, jadi kita itu diharapkan menjadi ASN, menjadi pegawai yang visioner, profesional, berintegritas dan teknologi friendly. Nah ini, tadi saya sampaikan.
IT bukan lagi menjadi eksklusif di Prakom, tapi IT sudah menjadi seperti kita menulis lah, seperti kita bekerja gitu. Jadi itu semua sekedar tools gitu. Ini dua sisi mata uang seperti saya sampaikan tadi. Satu sisi memudahkan kita dari kalau kita tidak berbenah dan tidak relevan gitu, maka kita akan ditinggal Prakom ini. Saya yakin teman-teman nggak tertarik menjadi seorang Prakom. Dan itu sudah terbukti di awal tadi teman-teman menyampaikan bahwa saya tercebur gitu kan. Gitu. Tapi kalau kita mau ingin ini menjadi relevan gitu ya, maka teman-teman lah yang nanti akan menentukan arah ASN ke depan ini seperti apa. Karena di tangan teman-teman sistemnya akan dibuat seperti apa, akan di treatment seperti apa nih Indonesia ke depan gitu. Kan teman-teman lah yang buat tampilan websitenya, teman-teman yang proses bisnis di dalamnya, jangan-jangan ada backdoor atau enggak gitu kan. Siapa tahu teman-teman naruh backdoor dulu gitu ya sebelum pindah gitu, bisa jadi gitu kan. Nah, semuanya di tangan teman-teman ini di tangan Prakom lah yang menentukan ke depan. Itu kalau kita mau relevan, begitu ya. Next. Nah ini tuntutan sektor publik, ini perlu kita pahami. Jadi saya memberikan slide ini adalah untuk memberikan gambaran bahwa sampai sebesar ini ekspektasi daripada user kita, publik gitu ya, ke kita sebagai ASN. Secara spesifik sebagai ke Prakom gitu ya. Bahwa kita harus bisa menciptakan smart government. Pemerintahan yang smart, biar bekerja lebih efektif, lebih efisien, begitu. Jangan bikin perizinan berlapis-lapis, jangan bikin perizinan yang redundant. Jadi kita untuk masalah kesehatan kita ngisi nama, alamat, ini begitu kita kemana lagi ke SMA nulis lagi nama, alamat dan sebagainya gitu. Bisa nggak sih ini dibikin lebih efisien? Gitu. Terus siapa yang bikin? Kalau seandainya ada pertanyaan seperti itu, siapa yang bikin? Siapa yang di pemerintahan ini, jabatan fungsional apa yang bertanggung jawab untuk memastikan itu terwujud? Ya, siapa? Jangan lari dari masalah. Teman-teman inilah yang bikin. Kalian yang akan buat gitu kan. Karena kitalah Prakom, kitalah yang menciptakan itu terjadi. We gonna make it happen gitu. Kita yang membuat itu terjadi, bukan siapa-siapa lagi gitu ya. Kita akan lihat ada banyak yang terkait dengan IT jabatan fungsional itu, tetapi yang memiliki ruang kegiatan yang lebar untuk IT itu di Prakom gitu. Smart government kita harus bisa, open government, pemerintahan yang terbuka itu harus bisa kita buatkan, apalagi di sini ada teman-teman dari BPK gitu ya, akuntabilitasnya harus kita jaga begitu. Kemudian nanti ada big data driven policy, jadi pemerintahan yang di drive dari big data itu misalnya Pemda kita gitu ya, itu sama seperti di BPS. Jadi BPS sekarang itu sedang memantau media sosial, news, berita-berita gitu ya, untuk mengetahui sebetulnya sekarang ini publik lagi galau di mana sih gitu. Sebetulnya publik ini sekarang lagi apa yang menjadi concern dari publik, dari masyarakat kita begitu. Umpamanya, sekarang lagi banyak gosip perceraian artis. Nah, itu mungkin bukan area kita, terserah lah itu. Atau mungkin justru ini menjadi masukan buat Departemen Agama untuk memberikan pembinaan gitu ya. Jangan sampai banyak yang cerai gitu atau seperti apa saya nggak tahu juga. Nah, tapi itu yang menjadi perlu kita lakukan, melihat sebenarnya masyarakat ini aman-aman aja nggak sih? Atau mereka punya concern tertentu. Nah, kalau concern tertentu itu apa? Bagaimana kita solvingnya sebagai pemerintah begitu ya, yang memberikan layanan, fasilitas untuk mereka bisa hidup dengan lebih baik dan lebih maju. Nah, itu biasanya big data driven policy contohnya adalah seperti itu. Kemudian terjadinya culture shifting, jadi shift budaya dari kertas menjadi paperless, dari paperless menjadi AI, dari AI menjadi apa lagi ya? Kayaknya sampai AI dulu ya, pusing mikirnya, udah sampai AI dulu ya. Oleh karena itu maka kita perlu transformasi dari current state ke future kita. Transformasi
big word, kata-kata yang besar gitu ya. Apapun kita bisa kaitkan dengan transformasi. Saya bergerak dari sini ke sini, ini adalah sebuah transformasi karena saya maju. Kalau mundur, ya transformasi juga, saya berpindah gitu ya. Cuman transformasi negatif kan gitu. Nah, jadi kita juga perlu shift, perlu berpindah dari yang dulu masih manual atau sebagaimana ke yang lebih digital. Ketika digital terjadi, kita ke AI. Nah, nanti ada di slide berikutnya. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya banggakan, oh ini juga ada yang online ya, yang baik yang offline maupun online. Ini adalah framework grand design dari reformasi birokrasi nasional 2025-2045 gitu ya. 2045 adalah horizon kita, titik akhir, bukan titik akhir sih, tapi titik di mana kita masih bisa melihat gitu. Horizon kan itu ya, kalau kita lagi lihat sunset gitu ya. Nah ini bentar lagi nih, ke Ancol sana lihat tuh, sunset gitu ya. Itu kita bisa sampai ke situ. Nah itu 2045 yang kita bisa lihat. Nah untuk menuju ke sana, inilah yang kita lakukan. Jadi tadi saya sampaikan terkait dengan apa gitu ya. Nah ini adalah sedikit clue bagaimana kita melakukan mengachieve sampai ke Indonesia Digital 2045, yaitu melakukan transformasi digital, di mana di situ kita coba mewujudkan, wah ini gede banget, luar biasa nih, world class bureaucracy, birokrasi berkelas dunia gitu. Jadi bukan kelas RT RW ini, tapi udah berkelas dunia nih ya, gitu. Bagaimana? Nah sebetulnya apa sih kelas dunia itu? Nah ini yang kita lakukan, bagaimana kita memiliki infrastruktur digital yang memadai, bagaimana kita semua proses bisnis kita ini didukung dengan digital, bagaimana kita memberikan layanan digital ke publik gitu. Sebisa mungkin masyarakat kita itu tidak lagi mereka harus repot-repot antri, repot-repot itu kan membuang waktu mereka ya, kasihan ya. Mereka kan tentu saja masyarakat kita itu orang-orang sibuk gitu ya, kita asumsikan. Jadi mereka harus kita fasilitasi dengan baik begitu. Jadi kalau memang ada antri untuk itu, ya sudah, nanti dibikin sistem antrian yang bagus gitu. Nah kemudian berikutnya adalah struktur digital begitu ya, baik itu dari pusat pemerintah, provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian kita sampai ke bagaimana kita membuat budaya digital. Jadi kalau kita sudah berdiskusi dan sebagainya, itu digital mindset itu sudah ada. Tidak lagi kita ketika diskusi baik lagi ke kertas, kita diskusi baik lagi ke proses manual dan seterusnya. Kita sudah memanfaatkan itu pakai di share aja di OneDrive, itu udah bisa informasinya diambil aja dari dashboard, itu sudah bisa kita lakukan aja meeting online dan seterusnya. Itu sedikit contoh bagaimana digital mindset itu sudah kita lakukan begitu. Next. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini adalah arah kebijakan transformasi digital. Jadi secara regulasi gitu ya. Dan ini saya ambil dari One Tiknas, bahwa yang dimaksud dengan transformasi digital itu mengarah ke dua item utama ini. Yang pertama itu adalah SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan satu lagi adalah terkait dengan satu data Indonesia. Begitu. SPBE, jadi kalau digambarkan itu, saya ada slide lain lagi, itu seperti bola yin yang gitu ya, tahu kan? Yang satu adalah SPBE, satu lagi adalah SDI. Karena memang SDI tanpa SPBE dia bergerak lambat atau bahkan mungkin stagnan. SPBE tanpa SDI dia nggak ada yang dia kelola gitu. Karena yang dikelola di SPBE kan data begitu ya. Nah itu makanya dua item inilah yang nanti mendorong bagaimana transformasi digital di Indonesia. Jadi udah kita dapat insight-nya tadi Indonesia Digital visi kita, kemudian prosesnya ini adalah terkait dengan SPBE untuk e-government kita dan satu data Indonesia untuk data yang dikelola di dalam SPBE begitu. Nah nanti itu perpresnya, kalau tertarik silahkan membuka di JDIH gitu ya, atau di PPID masing-masing. Sepertinya teman-teman kementerian juga punya ya, searching di Google atau tanya ChatGPT langsung keluar tuh dia.
Oke, next. Berikutnya saya akan masuk ke WHO, kalau nggak salah ya. Oh belum. Ini sedikit ada visi dari pemerintahan yang baru, ya, namanya Asta Cita, visi, misi dan program pemerintahan baru, begitu. Oktober kita sudah punya presiden baru, yang dimana beliau memiliki visi ini, 8 misi, 17 program, dan 8 hasil terbaik cepat. Quick win, ya, bahasa Indonesianya quick win lah ya, itu ada 8. Nah, dimana yang relevan dengan kita itu adalah adanya penguatan reformasi dan birokrasi, di mana di sini nanti kita akan melakukan reformasi tata kelola pemerintahan, di mana pemerintahan ini menjadi digitalisasi, kemudian pemerintahan ini menjadi lebih transparan, inklusif, dan efisien. Ini karakteristik dari GovTech ya. GovTech tahu nggak GovTech? Government Technology. Nanti ada slide-nya khusus untuk itu. Kemudian bagaimana kita mengembangkan sistem smart government untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi pemerintahan yang baru pun nanti juga akan memiliki fokus ke sini. Jadi jangan ragu kalau nanti Prakom masih dipakai nggak ya di pemerintahan yang baru gitu ya. Kalau nggak ditunjuk jadi menteri nggak apa-apa gitu ya. Tapi Prakom jangan sampai hilang gitu kan. Karena itu nanti yang akan membawa transformasi digital di Indonesia gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita. Baik, berikutnya saya akan masuk ke bab siapa? Oh, transformasi digital nasional. Nah, ini prosesnya, how? Bagaimana kita mewujudkan itu? Ini sedikit tentang SBE. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat ini. Ini, Kakak Kerja, Perpres 95. Udah ada? Kalau udah ada, tolong jelasin ke saya maksudnya. Ya, jadi kalau kita buka Perpres 95 tahun 2016, itu ada unsur-unsur SPBE. Nah, ini adalah unsur SPBE. Jadi teman-teman, e-government di Indonesia itu kita lakukan melalui SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jadi ini, apa ya, sebagai seorang Prakom, kita harus tahu ini, karena ini adalah hal yang kita lakukan sehari-hari, begitu. Nah, di sini mulai dari rencana dan arsitektur SPBE. Jadi sekarang pengelolaan IT itu harus ada arsitekturnya. Ya, arsitektur. Tahu ya arsitektur ya? Ini, kayak ruang ini, oh ada pintu di sana, ada pintu di situ. Kenapa kok di sini ada 3 pintu? Kenapa kok nggak cuma 4 pintu? Kenapa nggak cuma 2? Atau cuma 1? Pasti ada tujuannya dong. Nanti tanya Mas Budi ya, tujuannya apa? Maksud saya adalah bagaimana IT itu bisa mensupport sebuah organisasi itu perlu dibuat arsitekturnya. Kenapa kok kita mesti pakai database? Kenapa kok kita harus menggunakan Microsoft Office? Kenapa kok kita harus menggunakan sistem A, sistem B, sistem C? Kenapa? Itu harus ada desainnya. Itulah arsitektur, begitu. Sehingga ketika kita ditanya umpamanya sama siapapun lah ya, gitu. Sebetulnya kantor kamu itu bagaimana sih mensupport kita sebagai warga negara, begitu. Maka dengan arsitektur kita bisa lihatkan ke mereka. Ini loh, saya mau melayani kamu dengan ini perizinannya jadi lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena prosesnya cuma A, B, C, D, E. Ini prosesnya. Nah, didukung oleh aplikasi apa? Ini aplikasinya. Nanti disimpan di datanya apa saja yang ada di situ. Ini datanya. Kemudian disimpan di mana nih? Servernya. Ini loh, servernya ada di sini, gitu. Ini adalah arsitektur. Jadi teman-teman ada berapa yang tadi saya sampaikan? Ada 4 layer ya minimal. Proses bisnis, ya. Saya mau dilayani apa sih? Ini loh tahapannya. Ini kan proses bisnis. Kemudian apa saja sih mengalir di dalam proses bisnis itu adalah data. Kemudian aplikasi apa aja yang akan mengelola ini itu adalah aplikasi, dan terakhir adalah di mana itu akan disimpan infrastrukturnya, servernya itu adalah infrastruktur. Nah, sebenarnya bicara 4 layer dari arsitektur enterprise. Jadi kalau satu butir pertama dari bukan butir ya, unsur di Prakom itu kan ada IT enterprise, ya kan? Nah, basicnya itu. Sebenarnya kita pengen tahu proses bisnisnya bagaimana sih? Proses bisnis dulu bukan di area IT dulu, ya kan? Tapi sekarang mau nggak mau kita harus paham proses bisnis yang dilakukan di kantor kita itu apa. Untuk apa? Agar kita bisa fine tune, kita bisa optimalisasi itu proses bisnisnya sehingga tidak terlalu bertele-tele. Kita bisa clear data apa aja nih yang masuk ke dalamnya. Benar nggak data ini diperlukan? Jangan-jangan kita mengumpulkan data yang sebetulnya nggak dipakai. Kita ngumpulin sampah gitu, kan sayang, ya nggak? Terus kemudian servernya ini disimpan di mana servernya? Sebelum server, aplikasinya apa saja? Jangan-jangan ada aplikasi yang kita buat tapi nggak pernah dipakai.
Karena nggak ada relevansinya dengan probis tertentu, dengan data tertentu. Buat apa kita buat? Buat apa kita maintain? Gitu kan? Terakhir server. Server ini mau ditaruh di mana? Datanya, begitu. Oke, itu panjang sih ceritanya. Nanti teman-teman saya akan nanti boleh diskusi ketika nanti berdiskusi terkait dengan unsur pertama dari Prakom. Makanya kita tahu di unsur pertama karena begitu pentingnya, begitu ya. Baik, nah SPBE sebagai leverage jadi pengungkit dari transformasi digital nasional. Nah itu ada banyak sekali manajemennya. Kalau di dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah pilarnya, core-nya gitu ya. Ada anggaran, probis, data, infra, aplikasi. Nah kalau di SPBE ada keamanan. Nah jangan sampai PDN kita terulang lagi ya. Nah itu teman-teman lah yang bertanggung jawab nanti sama teman-teman dari BSSN. Nanti kita akan lihat ketika saya masuk ke dalam Prakom bab HU nanti. Kemudian layanan SBE, yang layanan itu ada perpres sendiri terkait dengan layanan pemerintah Indonesia publik, itu ada perpres khusus, perpres SBE nomor, saya lupa nomor berapa, nanti bisa dicari, ada di slide berikutnya sebetulnya. Next, Mas. Nah ini adalah fase pemanfaatan teknologi digital, dimulai dari digitalisasi, kemudian transformasi digital. Ini kita ambil dari manajemen of public sector in the digital age. Nah, jadi ini ilmu umum, gitu ya, ilmu umum bahwa tahapan maturitas dari dari apa namanya suatu pemerintahan itu mulai dari digitasi dulu, digitasi dulu proses-proses yang ada di sana, kemudian di digitalisasi. Beda ya, digitasi dan digitalisasi itu beda. Bedanya apa? Kayaknya belum masuk ujian nih kayaknya. Enggak. Jadi kalau di digitasi itu perubahan dari analog menjadi digital, ya kan? Dari file paper menjadi file kertas. Paper kertas sama ya? Sama sih kayaknya, bahasa Inggrisnya sama kayaknya ya. Nah dari paper ke digital, itu digitalisasi. Digitalisasi itu adalah otomasi proses dan juga streamline proses. Jadi prosesnya yang kita digitalisasikan, gitu. Sedangkan transformasi digital itu udah berdampak, sudah secara institusi itu kita sudah mentransformasikan proses bisnis kita menjadi yang lebih efisien menggunakan kegunaan di digital, begitu. Nah ini kalau mau tertarik nanti bisa kita diskusikan lagi dengan teman-teman ya. Next. Mungkin waktunya. Nah ini adalah fase pemerintahan digital kita. Dari analog government, ini tahun berapa ya? Kita mulai ya. Kemudian menjadi e-government, kemudian digital government, kemudian terakhir adalah GovTech. Nah, sekarang Kemenpan RB itu sedang menyusun arsitektur SPB nasional, di mana ada 9 layanan utama. Nah, dari 9 layanan utama nanti diturunkan ke setiap institusi. Jadi setiap kita itu nanti ada posisi kita di arsitektur itu. Kalau sampai kita nggak ada di situ, kita nggak diperlukan oleh negara. Ya, kalau nggak diperlukan oleh negara, ntar diapain? Ya nggak diapain. Artinya adalah, saya ingin menggugah teman-teman bahwa kita harus relevan sekali lagi. Tujukan di arsitektur tersebut bahwa kita perlu ada. BPK perlu ada di situ. Teman-teman dari Pemda perlu ada di situ, gitu ya. Itu gimana cara menunjukkannya? Menggunakan arsitektur SBE. Kita buat itu, arsitektur SBE di pemerintah daerah, di institusi kita, sehingga kelihatan dari pusat. Jadi di pusat itu sekarang membuat yang namanya SIAP, Sistem Informasi Arsitektur SBE. Ya, nah itu harus kita dukung bersama. Menunjukkan apa? Sebetulnya untuk kita juga, biar kita kelihatan di situ. Bahwa kita perlu ada di situ. Kalau enggak ya siap-siap gitu ya. Mungkin ada institusi lain yang akan menghandle job kita, tugas kita. Tapi kalau kita kelihatan eksis di situ, kita penting di situ, maka ini tentu akan diperhitungkan gitu. Dari mana? SIA arsitekturnya dirapihin. Nah, ini sekarang tugas Prakom gitu ya. Jadi teman-teman harus belajar tuh EA, Enterprise Architecture. Jadi teman-teman ini Prakom itu adalah seorang arsitek juga gitu ya. Kalau dulu gagal jadi punya cita-cita orang arsitek, nah sekarang boleh lah. Passionnya itu ditunjukkan lagi sebagai arsitek tapi dari IT gitu. Next. Nanti panjang nih ceritanya. Next. Saya kalau kepanjangan tolong di-cut ya, karena saya cukup antusias nih. Nah inilah rencana indeks SBE. Jadi ada peta rencana, kemudian ada tata kelola, sekali lagi penting. Tata kelola, kemudian layanan TIK dan juga SDM. Nah detail mungkin teman-teman bisa lihat di situ ada pembangunan arsitektur dan seterusnya. Ini bisa lihat dari banyak sumber. Next. Mas. Ini adalah domain arsitektur. Nah ini tadi saya sampaikan ada arsitektur. Saya nggak punya pointer sih ya. Ini yang warna apa? Orange yang tengah, Mas. Yang dulu itu adalah domain data dan arsitek informasi. Itu menjadi apa ya? Penghubung dari domain-domain yang lain, gitu. Jadi Probis dia akan menggunakan data ini sebagai rujukan. Jadi data ini sebetulnya Probis saya itu akan mengenerate data apa? Atau saya itu mendapat input data dari mana? Itu bisa kelihatan di sini. Kemudian ada domain layanan menggunakan data, domain aplikasi menggunakan data, domain keamanan juga menggunakan data, infrastruktur juga menggunakan data sebagai referensinya yang menggabung, menyatukan lah ya, dari grup menjadi lem dari semua
domain. Dan, nah ini, mungkin ini kalau teman BPK itu bisa mengaudit kinerja, mengaudit ini ya. Nah ini juga ada audit SPBE. Kalau sekarang audit SPBE itu ada di BRIN, ya audit keamanan SPBE itu ada di BSSN, gitu ya. Nah ini adalah konteks dari arsitektur SPBE. Mungkin nanti kalau yang tertarik kita bisa diskusi lebih panjang terkait dengan ini. Jadi sekarang saya ngasih kayak promosi aja ya, ini gitu ya. Nanti teman-teman kalau tertarik, atau juga tertarik, harus saja ada tertarik ya. Next, berikutnya. Oke, jadi visi layanan digital Indonesia ke depan, ini harapan saya menjadi terpatri di semua. Kenapa kok saya mengambil slot ini di sini adalah bahwa ketika kita meng-generate aplikasi, mem-create aplikasi, membangun aplikasi, itu negara harus hadir kapanpun, dimanapun, cepat, mudah, murah. Itu harus kita keep in mind. Kita bikin aplikasi, sebelum bikin aplikasi, kita menerawang dulu, rasakan ini. Apakah aplikasi yang saya buat ini sudah menunjukkan bahwa negara itu hadir, gitu, atau saya hadir, gitu ya, kita hadir untuk masyarakat atau enggak gitu. Itu yang perlu kita cek. Next. Nah, ini juga penting. Ketika membuat inovasi, jangan berpikir satu inovasi satu aplikasi. Ya, biasanya yang teman-teman yang pajak, diklat pim itu kan sekali ada dikit-dikit aplikasi. Nah itu makanya saya tadi sampaikan di awal bahwa konsep reuse dan improve itu yang perlu kita tanamkan. Oke, beliau boleh inovasi, boleh nggak? Ketika beliau menyampaikan inovasinya, kita cek dulu ke arsitektur. Nah, ini manfaatnya arsitektur nih. Arsitektur kita tadi, Pak, mohon izin, inovasi Bapak itu sudah ada di arsitektur kita. Gitu. Jadi Bapak inovasinya ternyata tidak lebih maju dari arsitektur kita. Bukan gitu cara komunikasinya. Bukan ya, jangan ya. Mohon izin Pak, ini ada arsitekturnya. Jadi sepertinya ini bisa kita manfaatkan untuk kita kembangkan. Nanti inovasi Bapak masuk di sini dan seterusnya. Gitu ya caranya ya. Jangan bilang, Bapak ini inovasinya nggak inovatif nih. Jangan gitu ya, tolong. Nah, jadi itu. Jadi satu inovasi, satu aplikasi itu yang perlu kita keep in mind. Gitu. Kalau bisa, cek dulu dengan arsitektur. Kalau di arsitektur sudah ada apa improvement dari yang sudah ini. Itu menjadi inovasi. Itu yang kita jual. Kan gitu ya. Jadi, Prakom harus solutif ya. Harus solutif. Jangan terlalu straightforward gitu. Jadi harus ada pengembangan yang bisa kita sampaikan. Next. Nah, sekarang saya masuk ke harusnya. Kalau nggak diubah. Jadi siapa nih yang pelaku transformasi digital? Nah, kalau kita merujuk kepada sumber Perpres itu ya, bahwa ada dua aktor di SPBE ini, penggunanya dan pengelolanya. Ya. Pengguna itu adalah semua ASN, semuanya harus bisa menggunakan SPBE. Nah, pengelola itu siapa? Pengelola adalah orang-orang yang membangun, merawat, gitu ya, dari SPBE ini, mulai dari probis, data, aplikasi, infrastruktur, keamanan, semuanya, gitu ya. Itu adalah pengelola SPBE, begitu. Nah ini tentu saja ada peraturan-peraturan yang dibentukkan di sini, sampai dengan adanya kamus kompetensi teknis pengelola SPBE. Nah kalau kita lihat next di dalam Perpres tersebut, ya, ini ada bagan yang kita bisa cek seperti ini. Jadi pengelola SPBE itu adalah pengguna, di mana ini adalah pegawai pemerintah, masyarakat, dan juga yang layanan pengguna layanan SPBE. Sedangkan untuk penyelenggara ini adalah profesi TIK pemerintah. Gitu. Nanti kita lihat siapa aja ya. Ternyata ada banyak loh. Tidak hanya Prakom ternyata. Di mana di sini itu kita harus meningkatkan kapasitas pegawai, melakukan implementasi best practice ya. Ingat ya, kemarin ada ceramah sebelumnya itu banyak menyampaikan terkait dengan best practices dan juga new knowledge di dalam IT, microservices ya, terus apa lagi cloud computing dan sebagainya. Itu saya teman-teman lebih jago dari saya. Kemudian ada pengembangan jabatan fungsional. Nah ini diampu oleh BPS saat ini, dan ini sedang kita coba proses. Saya banyak mendapatkan kritikan yang luar biasa dari teman-teman Prakom ID gitu ya, dan ini yang ingin kita dorong untuk segera diwujudkan gitu. Misalnya terkait dengan grade ya, terkait dengan tunjangan dan sebagainya. Nah ini sedang kita coba usahakan untuk lebih cepat lagi gitu. Meskipun memang ini ternyata banyak diskusi dengan berbagai stakeholders, manpan RB, BKN dan seterusnya. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian teman-teman, ini adalah jabatan fungsional yang relate dengan SPBE. Ada administrator database kependudukan, analis data ilmiah, ada operator siap, ada peranata komputer, ada mangga informatika, ada sandiman, gitu ya. Dan sebentar lagi ada juga, saya nggak tahu, udah di launching atau belum, yaitu fungsional SPBE. Tahun lalu di Kominfo. Nah, itu. Nah, ini adalah jabatan-jabatan yang ini dibuat sebelum fungsional itu muncul. Nah, ini adalah jabatan-jabatan itu, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat by definition. Next, Mas. By definition, sebetulnya SPBE itu cocoknya sama siapa? Ini bukan asal sekedar puzzle ya. Kita lihat by definition Perpres nomor 95 dan Permen RB nomor 32 tentang Prakom. Jadi SPBE itu adalah penyelenggara pemerintahan yang memanfaatkan TI dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Nah, Prakom by definition itu adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer. Di situ sih ada yang putih
dan ada merah gitu ya. Itu bukan cocok logi ya sebetulnya ya. Tapi memang Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, New Prakom itu didesain untuk mengimplementasikan SPBE. To be honest, secara jujur ya. Karena waktu itu belum ada jabatan fungsional lain yang bisa mengimplementasikan ini by division ya, by peraturannya begitu. Sehingga Prakom didesain memang untuk bisa menyelenggarakan SPBE ini karena visi kita ternyata selaras dengan visi SPBE. Gitu. Dimana kalau kita lihat nanti next mungkin ya, Mas, kita coba petakan gitu ya. Nah ini unsur-unsur aspek SPBE dan unsur kegiatan. Itu kita bisa lihat gitu ya, bahwa SPBE itu domainnya adalah ini. Teman-teman ikut dalam ini nggak penyusunan bukti dukung SPBE di instansi masing-masing? Ya, kan sekarang lagi pilihan mandiri nih. Bentar lagi Mei, ya kan? Nah, itu kan domainnya ini, kebijakan internal tata kelola, kemudian rencana strategisnya, TIK-nya, SPBE, audit seterusnya. Nah, ini kalau kita katakan dalam sub-unsur itu. Ini nggak ada ya, ini dari Perpres dan juga dari Permen Pan RB. Di mana IT Enterprise, ada ITSM, ada pengelolaan data management, ada IT audit, ada risk management, ada jaringan komputer, ada sistem informasi, pengolahan data, area TI khusus, profesional. Kenapa kok membuat ini? Gitu. Ini karena di BPS, kalau di kosnya BPS, itu kita tidak memiliki kemewahan, memiliki jumlah personel IT yang banyak. Gitu. Mungkin di kantor regional kita, di provinsi, di kabupaten kota, orang IT-nya cuma 1 atau 2. Bayangkan kalau dia terlalu spesifik tata kelola, begitu kita minta dia untuk mencolok-colok kabel, network rusak, nggak bisa ya. Kalau dia khusus ke network, begitu kita minta kebijakan di kabupaten itu apa? Nggak bisa ya, dia nggak di situ, gitu kan. Karena dia bukan job desk-nya dia, begitu. Karena itulah maka Prakom didesain agar di kabupaten kota yang memiliki jumlah pegawai yang nggak banyak pun, IT itu bisa terselenggara dengan baik. SPBE bisa tetap berjalan, gitu. Jadi dia harus tahu paling nggak IT Enterprise itu apa, arsitekturnya itu apa, kemudian bagaimana kita melayani publik, ITSM, IT Service Management, itu seperti apa dan seterusnya. Dan yang paling menarik di sini adalah teman-teman, ketika kita mendesain ini, gitu ya, kita memanfaatkan best practice yang sudah ada. Pernah dengar OGAF, COBIT, PMBOK, ITABOK, bok-bok semua ini. Kalau bok-bok itu apa? Body of knowledge ya. Itu sangat tebal dan itu sangat perintilan kalau bahasa bahasa Melayu ya. Jadi banyak banget tuntutannya gitu, perintilannya yang harus kita lakukan itu bok-bok itu. Kemudian ada balance scorecard, ITIL, kemudian COBIT, ada nama di MBOK gitu ya. Dan sebagainya itu yang kita gunakan, kita coba ramu, kita masukin semuanya ke Prakom karena kita ingin gitu ya. Dengan adanya best practices di dalam kegiatan kita mau ingin agar world class tadi, birokrasi itu bisa tercapai. Penyusunnya siapa? Ya kita ini harus world class, ya, dengan best practice yang kita miliki gitu. Kemudian ini dikembangkan dalam TOGAF, BPM, ITPM, Project Management dan sebagainya. Mungkin nanti sesuai dengan jenjang kita, pertama muda madya itu akan disegregasikan begitu. Sampai kemudian ada big data, artificial intelligence dan seterusnya. Waktunya sudah mau habis ya Mas. Oke, next, cepat aja. Jadi teman-teman ini ya, ini kenapa kok sebelum ini mungkin sedikit ke sebelumnya. Kenapa kok saya sampaikan tadi posisinya kita di Indonesia Digital itu seperti apa? Karena kita yang melakukan transformasi itu, ya. Kitalah yang memetakan atau membuat arsitektur Indonesia Digital itu seperti apa, gitu ya, di level kita masing-masing. Mungkin di institusi BPK berarti bagaimana transformasi digital di BPK, di Pemda, di Pemkot, di Pemprov dan sebagainya. Disitulah kan keren ya ketika nanti teman-teman nyampaikan ke gubernur atau apa, kita sampaikan ini loh arsitektur dari TI-nya provinsi kita Pak, di mana bagian mana yang paling lemah, bagian mana yang paling perlu ditingkatkan, itu relevan sekali dan itu pasti akan bisa memberikan mereka wawasan gitu ya, bahwa oh ini loh yang harus kita perbaiki begitu. Termasuk sampai kemudian ada namanya area TI khusus. Ada yang enggak ada ini. Ini apa? Ini bagi teman-teman yang memiliki jiwa kreativitas seni untuk desain, bikin video gitu ya. Kalau dulu itu mungkin di butir yang lama kegiatan itu nggak terlalu banyak di ini gitu ya. Kalau sekarang itu yang kita akomodasi gitu di dalam sini. Oke, next. Nah, mungkin saya akan masuk ke pengembangan Prakom gitu ya. Jadi kita sebagai Prakom kali ini sudah mulai pesan saya sini. Kalau tadi kan masalah nasional, global, nasional dan terusnya. Nah, ini pesan saya kepada teman-teman gitu ya, bahwa Prakom ini sekali lagi harus relevan. Kita harus relevan dengan seluruh dimana kita berada gitu, sehingga kita bisa kontribusi secara maksimal ke Indonesia. Pertama adalah profesional. Kita harus mengikuti atau update dengan best practices kita, COBIT, TOGAF dan sebagainya, itu selalu berkembang. Itu selalu berkembang. Dan itu keilmuan yang tersendiri, sehingga kita harus selalu keep up. Jangan berhenti belajar. Kemudian integritas. Nah, ini penting nih, integritas. Kita harus punya integritas karena di tangan kita, apakah sistemnya itu aman, tidak aman, amanah dan sebagainya, itu di tangan kita, karena kita lah yang bangun sistem itu. Kemudian responsif, ya, kita harus responsif karena kita ada namanya IT manajemen, pengelolaan layanan TI. Kita harus melayani TI, jadi kita harus responsif gitu.
ya nggak 1 kali 24 jam nggak apa-apa, tapi kita memberikan kejelasan. Kan nggak enak ya gantung ya? Iya nggak sih? Ada yang pernah digantung nggak? Nggak pernah kan, nggak enak ya? Nah, kita harus berikan kejelasan. Oke, saya available, tapi dari jam 8 sampai jam 4 sore, nggak apa-apa. Yang penting clear, karena user itu pengen kepastian, kan gitu. Jangan jadi ghosting ya, jadi pengen kepastian. Nah, karena itu maka kita harus ciptakan sistem yang baik dan juga harus responsif. Kemudian adaptif, no task left behind. Kalau SDGs kan no one left behind. Kalau ini no task left behind. Jadi ada kerjaan yang kita tinggalkan, yang kita harus bertanggung jawab. Kemudian repetition, pengulangan sensasional, dan kita harus agile ya. Kemudian kolaboratif dan team based. Inilah yang kemudian kita masukkan ke dalam butir-butir itu. Dan at the end of the day, di akhirnya nanti kita ingin agar teman-teman semua ini bisa menjadi digital leader dan juga CXO, atau apakah itu CIO, CDO gitu ya, atau CISO. CIO, Chief Information Officer, CDO, Chief Data Officer, CISO, Chief Information Security Officer, dan seterusnya. Nah, saya pengen teman-teman inilah yang nanti akan menjadi di posisi itu, begitu. Bagaimana bisa menciptakan lingkungan yang digital yang baik, begitu. Next, Mas. Nah, ini adalah task list dari sisi kami di Pembina Prakom, juga kami akan terus bergerak. Nah, ini adalah pergerakan kami gitu ya. Kami akan menyampaikan di tata kelola, kemudian ada training dan sebagainya, sampai ke koordinasi dengan instansi pengguna. Itu juga akan kita lakukan. Next. Berikutnya, mungkin nggak berapa banyak lagi. Nah, ini peta helix ya. Jadi teman-teman sudah jadi anggota Prakom ID belum? Sebagian udah ya. Nah, harapan saya itu penting karena teman-teman harus masuk dalam komunitas di mana teman-teman bisa menyampaikan suara untuk perbaikan Prakom kita sendiri. Ya, menurut saya itu penting karena ini adalah bagian dari NHX pengembangan Prakom, ada pemerintah, ada swasta, BPS sebagai pembina dan juga akademisi. Next. Nah, ini terakhir, slide terakhir, skill investment untuk digital literacy. Saya akan skip ini, nggak terlalu relevan sekarang. Next, Mas. Maka mungkin saya akan menutup dengan kesimpulan bahwa yang saya sampaikan tadi adalah, next Mas, bahwa transformasi digital gitu ya, itu adalah isinya SPBE dan SDI. Ini adalah faktor penting transformasi digital, di mana pengelola SPBE ini adalah diserahkan ke beberapa jabatan fungsional tadi, ada melalui informatika dan sebagainya. Dan Prakom itu sudah aware gitu ya, sudah memahami bahwa untuk security ada BSSN, Mangga Informatika. Untuk audit ada audit SPBE. Nah, itu tidak kita sentuh area itu. Tapi kita perlu orang untuk ketika ada dilakukan audit dan dilakukan security, Prakom juga bisa begitu. Kemudian Prakom dan SPBE ini adalah suatu jabatan fungsional yang memiliki banyak aspek SPBE yang bisa dilakukan, dan yang terakhir adalah kolaborasi adalah kunci. Sehingga untuk menutup di sesi ini, di slide terakhir saya ingin menyampaikan bahwa Prakom ID bertanggung jawab besar, memiliki peran yang besar. Next Mas, memiliki peran yang besar dalam SPBE, begitu ya. Karena di mana disinilah nanti transformasi digital itu dilakukan sehingga di akhirnya nanti 2005 Indonesia digital itu bisa kita raih secara bersama-sama. Jadi siapa yang mewujudkan Indonesia digital 2005? Salah satunya adalah dari siapa? Ya dari kita, Prakom. Sekarang ada Prakom ID. Jadi mungkin itu demikian dari saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang karena ini mungkin excitement dari saya gitu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi ke Mas Budi. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Joko selaku narasumber yang sudah menyampaikan materi lengkap sekali ya dari awal sampai akhir tentang Prakom Katalisator Indonesia Maju, Indonesia Digital. Jadi tadi ada Indonesia Digital 2045, ya visinya berdaulat, maju, adil dan makmur. Bagaimana peran SDM dan IPTEK. Kemudian ada keterkaitan pemerintah digital, efektivitas pemerintah dan pencegahan korupsi. Kemudian ada pilar pembangunan Indonesia 2045. Kemudian ada e-government, memberantas korupsi. Kemudian ada reformasi kerangka transformasi digital menyumbang sampai 10 kali lipat ya. Kemudian ada arah pembangunan bidang aparatur. Kemudian ada reformasi birokrasi dan kelembagaan. Terus kemudian ada tuntutan sektor publik ke depan. Ada framework grand design yaitu transfer digital dan human public government, human digital public government. Kemudian ada sasaran visi Indonesia digital. Ada 4 pilar yaitu infrastruktur, ekonomi digital, masyarakat digital dan pemerintah digital. Kemudian juga ada arah kebijakan transformasi digital yaitu SPE dan Satu Data Indonesia. Kemudian ada pengembangan Prakom, bagaimana peran seorang penata komputer dalam kelembagaan, di dalam masyarakat, di dalam Indonesia ya. Baik, untuk selanjutnya kita buka diskusi dan tanya jawab. Silakan nanti tunjuk tangan atau angkat tangan, sebutkan nama, asal, dan apa pertanyaannya. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Mungkin kalau belum ada yang bertanya, saya mungkin yang bertanya. Biasanya tanggung jawab moderator gitu biasanya. Tadi disebutkan juga tadi ya, ketika kita rasa di sini misalkan ya, tadi Pak Joko rasa di sini, berarti kan bisa diketahui
keberadaannya. Mungkin karena menyalakan ini ya, lokasi. Bagaimana kalau tidak menyalakan lokasinya? Apakah tetap bisa diketahui dengan HP-nya karena canggih sehingga bisa diketahui, atau mungkin bisa tetap kita bisa kita secret sehingga kita tidak bisa diketahui? Mungkin itu ya. Baik, Mas Budi, ini MPD ya, terkait dengan MPD. Kenapa nggak mau diketahui ya? Jangan-jangan enggak. Jangan berprasangka ya teman-teman. Bukan. Jadi gini, di dalam masalah geolocation di HP itu ada beberapa layer sebenarnya ya. Ada layer aplikasi, ada layer banyak teknologinya untuk kita melihat itu. Tapi yang saya bilang tadi bahwa sebetulnya posisi ini suka nggak suka itu diperlukan dalam teknologinya si seluler. Jadi mereka akan sebetulnya sih yang saya sampaikan untuk memberikan layanan terbaik sinyalnya dan crossing dari sinyal tersebut ke sistem mereka. Gitu. Sehingga mereka perlu tahu tuh sebetulnya lainnya ada di BTS yang mana sih gitu. Sebetulnya itu. Jadi meskipun kita matikan dan sebagainya itu ternyata masih ada yang mungkin akan terkirim ke si operator gitu. Jadi mereka hanya untuk melihat sebetulnya BTS mana yang diminta untuk jadi kalau kita bergerak sebetulnya itu kita akan ditransfer dari BTS ke BTS yang lain gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu itu teknologi di teman-teman engineering sih di teknologi informatik, teknologi ini kali ya, engineering gitu ya. Bahwa kita bergerak dari satu tempat ke tempat lain akan selalu di track sehingga mereka bisa memberikan layanan terbaik gitu. Jadi di dalam sistemnya mereka itu tercatat Mas gitu. Kalau yang kita matikan di sini berarti di level aplikasi kan gitu. Tapi kalau dari sisi ininya mungkin masih menyala tuh untuk di BTS mana dia akan tercek gitu, terkoneksi gitu ya. Nah, dulunya itu memang data itu dibuang, itu data setelah seminggu atau 2 minggu mungkin langsung dibuang karena bagi mereka itu nggak berguna gitu. Buat apa mereka nyimpen awalnya ya? Buat apa mereka nyimpen itu akan menemuin lognya mereka aja gitu, sehingga itu kemudian dalam periode tertentu biar nggak menemuin semuanya mereka itu dihapus. Tapi sekarang begitu ketahuan bahwa itu ternyata itu dimonet. Nah, ini ada namanya konsep monetization ya. Bagaimana kita menghargai setiap data itu dan kita bisa jual gitu. Nah, itu ternyata dilakukan oleh teman-teman Telkom gitu Mas. Jadi memang mungkin kalau ini mati atau mungkin HP ini error networknya atau mungkin HP yang hanya sekedar wifi aja gitu ya, itu memang kita nggak bisa cek geolocationnya dia gitu. Nah, betul. Nah, inilah fungsi dari data scientist untuk mengecek gitu ya, untuk memilah data ini mana yang bisa kita gunakan dan mana yang enggak. Karena ini sama juga dengan seperti kalau teman-teman main di server gitu ya, kan setiap transaksi di server kita itu kan clock ya, firewall bermain dengan firewall, ada main dengan firewall nggak? Enggak ya. Nah, di situ juga sama, semua koneksi yang masuk kita itu kita akan cek gitu, kita masuk privilege gitu. Nah, itu bisa kita analisis sebetulnya serangan dari mana sih yang paling banyak terjadi, siapa atau mungkin perangkat apa yang paling rentan yang paling digunakan untuk menyerang, itu bisa kita cek tuh, sehingga nanti secara keamanan IT kita bisa blok duluan. Berarti kalau ada traffic dari IP tertentu, dari mesin tertentu, itu kita bisa blok sehingga kita lebih aman. Gitu Mas. Jadi kalau pertanyaan tadi ya itu, meskipun matiin, kadang bisa, kadang enggak. Jadi kadang masih ngirim geolocation gitu. Ya, ini pertanyaan ini karena berawal dari ini. Saya punya teman di Permata Depok Keci juga ini. Beliau seorang pegawai pajak ya, seorang pegawai pajak. Nah, ini ada yang dulu masih rame-ramenya kasus Gayus ya. Jadi beliau punya alat ya, kalau di pajak itu punya alat yang bisa mendeteksi keberadaan orang tersebut ya. Kecuali memang HP-nya yang HP jadul itu nggak bisa ya. Karena sekarang HP-nya kan 4G sampai terus ke sana ya. Sehingga keberadaannya bisa diketahui. Nah, itu karena pegawai pajak mungkin karena ada kasus sehingga dia menyembunyikan keberadaannya. Kita seperti itu. Baik, itu saya pancing. Nah, sekarang ada yang bertanya akhirnya. Sebutkan nama, asal, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Joko. Perkenalkan nama saya Dewi Susanti. Saya dari BKPSDM Kabupaten Kampar, tepatnya di Provinsi Riau. Ada beberapa fenomena yang terjadi di daerah Pak, karena kami daerah. Salah satunya adalah banyaknya aplikasi ataupun inovasi yang dihasilkan dari peserta di Patim. Yang semua inovasi itu kalau kita nilai itu sebenarnya tidak mencapai sasaran, sehingga banyak aplikasi-aplikasi yang belum rampung tapi sudah terpaksa disosialisasikan dan dilaksanakan. Itu kemudian ada juga beberapa fenomena juga. Kami di daerah itu kewenangannya sudah dibatasi untuk berinovasi karena aplikasi itu sekarang sudah satu tipe di Diskominfo, sementara kami ditempatkan di BKPSDM. Jadi kami itu lebih kepada sih menggunakan aplikasi yang sudah ada. Yang ingin saya tanyakan, dari sekian banyak aplikasi yang sudah ada, bahkan sampai ribuan, tapi tetap tidak tercapai satu data Indonesia tadi Pak. Saya ingin bagaimana tanggapan dan pandangan Bapak dan sekian banyak aplikasi kok nggak tercapai juga satu data Indonesia itu, sehingga kita kalau mau kemana-mana tetap inputkan isi data yang sangat banyak Pak. Saya kemarin bawa anak ke rumah sakit, diminta data ini, data itu, input ini, input itu, padahal tadi kita kan sejak 2019 kita sudah punya target data nasional. Saya pengen tanggapan dan informasi Bapak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Satu lagi aja ya. Ada ya? Ini udah ya sama saya. Ada satu lagi. Masih satu lagi aja ya. Perkenalkan, nama saya Robi dari Pemprov Jabar. Bapak dari Depok juga ya.
Berarti Wilujeng karena tidak semua orang jadi warga Jabar. Itu privilege yang tidak semua orang bisa miliki. Pertanyaan dari saya adalah untuk penyusunan arsitektur ya. Jadi tadi tertarik dengan kalimat government sentris dan citizen sentris. Nah, kita merasa dilema. Kadang ketika bikin arsitektur dari atas mintanya ini harus selaras dengan kegiatan, subkegiatan, bla bla bla. Tapi dari bawah ini harus selaras dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kira-kira garis tengah mana yang harus kita pakai supaya nanti di tengah-tengahnya ketemu gitu. Arsitektur ini sesuai dengan arsitektur dari atas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik, cukup dua pertanyaan saja ya. Silakan Pak Joko untuk menjawab pertanyaan dari dua pertanyaan. Baik, terima kasih Mas. Tadi Bu Dewi ya dari Kampar ya. Iya, ini udah lama gitu ya, aplikasi SDI gitu ya, tapi kok masih aja ngisi di sini, ngisi di situ dan seterusnya gitu. Iya, Bu. Jadi untuk itu memang kalau ditarik itu memang awalnya antara SDI dan SBI ini kan inisiatif yang baru-baru sama-sama muncul gitu ya, sehingga mungkin perlu waktu dalam integrasinya gitu. Nah, tapi memang untuk menyusun tadi bagaimana agar satu data Indonesia ini benar-benar terwujud gitu ya. Ini memang effortnya luar biasa begitu. Kalau dalam konteks yang Ibu sampaikan tadi itu atau Mbak Dewi sampaikan tadi itu lebih ke untuk masyarakat gitu ya. Nah, itu juga merupakan suatu suatu arsitektur tersendiri yang dari data. Bagaimana data ini agar tidak double entry sehingga cukup satu tapi itu semuanya. Dan ini ternyata memang banyak instansi yang terlibat. Ada Kemendagri, ada Kemenkes, ada Kemendiknas, kemudian ada kementerian lain, Kominfo juga dan sebagainya, termasuk juga BPS. Karena di BPS itu kan untuk satu data Indonesia di BPS. Jadi satu data Indonesia itu ada 3. Jadi satu data statistik di BPS, satu data peta di BIG pengempunya, satu data keuangan anggaran ini ada di Kementerian Keuangan begitu. Nah, ini juga sedang berproses untuk dijadikan satu.